Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat pagi, apa kabar? Kembali bersua bareng saya ya, Arif Vanili pagi ini di program spesial satu talkshow radio yang juga audiovisualnya bisa Anda akses di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan dalam talkshow ini seperti biasa, saya mengundang Anda untuk ikut bergabung ya. Pagi ini di 085277999101. Dan line telepon bisa juga Anda manfaatkan nanti. Anda bisa live juga di 0295385877. Dipersembahkan oleh kantor imigrasi Pati Mitra Pas. Kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan paspor tentunya. Imigrasi Pati melayani semakin pasti. Nah, Anda nanti juga bisa bergabung menanyakan bagaimana tahapannya untuk membuat paspor dan yang ada kaitannya tentang keimigrasian. Silahkan bisa bergabung. Dan pagi ini saya Arif Vanili sudah bersiap menemani Anda Mitra Pas. Saya ingatkan kembali bahwa siaran ini bisa Anda cek juga, Anda bisa tonton melalui live streaming radio kami di www.pasfm4.com atau fanpage Radio Pas FM Pati 2. Anda juga bisa komentar di sana untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan Anda untuk membuat paspor dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan keimigrasian. Hadir bersama saya pagi ini sebagai narasumber Bapak Alfizaki Kurnia Rahman selaku analis keimigrasian ahli Pratama. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Oke, bersama saya juga hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati Bapak Randy Widya Wiranta selalu pengelola data keimigrasian. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Oke, dan tentunya ada banyak hal yang akan kita jelaskan kepada masyarakat karena memang meskipun Pati ini kan bisa dikatakan kota kecil, tetapi kan banyak ya masyarakat kita yang sekarang sedang tren untuk entah itu beraktivitas ke luar negeri, kerja ataupun ibadah. Nah, ini juga membutuhkan paspor yang terkait tentang haji, umroh dan lain sebagainya, atau mau ke wisata misalkan. Nah, ini ada kaitannya tentang keimigrasian. Mohon pencerahannya Bapak, monggo. Oke, silakan. Kita ngomong dari mana dulu nih? Tentang paspor dulu ya mungkin ya. Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, silakan monggo. Mungkin bisa dijelaskan apa itu paspor dan lain sebagainya nanti, monggo. Paspor itu adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Jadi kita di wilayah Pati itu dikeluarkan oleh kantor imigrasi Pati. Saat ini kita melayani 4 kabupaten, wilayah kerja kita ada 4 Kabupaten Pati, Rembang, Blora, sama Jepara. Tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain untuk pembuatan paspor di kita. Tidak ada masalah selagi kuota kita belum tertutupi, belum penuh, kita masih bisa untuk melayani di lain kabupaten. Karena untuk kuota ini kan fluktuatif Bapak ya, kadang juga full, ada kuota, kadang juga sudah apalagi pada saat dekat-dekat mau ibadah haji umroh gitu ya. Betul sekali. Oke, Ramadan juga kayaknya ramai untuk yang umroh ya. Oke, dan ini memang paspor ini kan dibutuhkan ya ketika akan berangkat ke tanah suci bagi yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian juga bagi yang pekerja-pekerja kita juga sepertinya banyak yang ke Taiwan, kemudian Korea Selatan dan lain sebagainya, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Tentunya ini juga membutuhkan paspor Bapak ya. Dilihat dari sejauh ini tetap tercover semua Bapak ya, terlayani dengan baik Bapak ya. Terlayani dengan baik, alhamdulillah. Dengan tanda kutip kalau tidak ada masalah tentunya. Tidak ada masalah. Baik. Dari persyaratan dari yang bersangkutan lengkap, tidak ada yang permasalahan apapun, kita tidak ada mungkin untuk menolak atau yang lain sebagainya. Oke, dan sehingga tentunya Mitra Pas yang Anda butuhkan bahwa mungkin Anda bisa menanyakan persiapan yang harus dibawa dokumen-dokumen ini, karena nanti kan membutuhkan dokumen ya, kita nanti akan pelan-pelan ke arah sana. Nah, terkait paspor ini, apakah paspor ini juga termasuk dokumen pribadi yang tentunya ada rahasia-rahasia seperti itu atau bagaimana Pak? Silakan Pak, informasinya. Secara peraturan, paspor itu merupakan dokumen negara. Jadi suatu saat apabila kondisi tertentu, paspor bisa ditarik oleh negara. Semisal ada kondisi pemeriksaan segala macam, paspor bisa kita tarik. Oke,
Karena memang terkadang ada beberapa yang warga kita yang nakal gitu, sehingga ada istilah di blacklist, tidak bisa masuk ke suatu negara juga ada Bapak ya? Di blacklist ke suatu negara. Jadi kita tuh ada sistem namanya cegah dan tangkal. Pencegahan itu untuk mencegah WNI WNA untuk masuk ke Indonesia. WNA dulu ya. Nah, kalau yang tangkal itu orang kita, orang Indonesia WNI untuk keluar negeri. Itu. Jadi beberapa orang yang masuk dalam daftar itu, mungkin paspornya di TPI kita sudah terdetek nama-nama itu untuk tidak bisa keluar negeri. Terkoneksi karena memang ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan dulu ya, yang bersangkutan ya. Ada masalah ya, banyak tipikor dan lain sebagainya. Oke, dan ini cukup penting Mitra Pas untuk kita pahami bersama. Nah, kaitannya paspor kan ada tipe macamnya Bapak. Mungkin bisa diinformasikan juga ini tipe apa kalau misalkan saya mau healing ke Singapura misalkan, mungkin next time ada rezeki nih Pak, atau mau ke Korea atau mau ibadah misalkan. Nah ini kan ada tipe-tipe tertentu. Apakah paspornya sama, saya bisa keliling-keliling seenaknya seperti itu, bagaimana nih? Silakan mencerahnya. Dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada tiga paspor. Pertama paspor biasa, kedua paspor elektronik, yang ketiga yang terbaru Mas, itu paspor polikarbonat. Polikarbonat. Oke, ini baru dengar nih saya. Iya, lebih bagus itu. Tapi berhubung di kita di kantor imigrasi Pati baru menerbitkan paspor biasa. Gitu. Oke. Kalau polikarbonat bisanya diterbitkan di mana ini? Di Pati belum bisa ya? Belum bisa. Di kantor imigrasi Jakarta. Itu yang diterbitkan di Jakarta. Ya, yang paling kan baru ini ya. Ya, kan di pusatnya gitu. Elektronik juga kalau di Jawa Tengah ini yang bisa di Semarang sama di Surakarta. Tapi nanti kedepannya, kemarin arahan dari Direktur Jenderal Imigrasi, kedepannya semua kantor imigrasi dapat mengeluarkan 3 jenis paspor ini gitu, Mas. Oke. Karena pada prinsipnya ini sebetulnya meskipun imigrasi di Pati secara universal, masyarakat Indonesia itu bisa mengurusnya di Pati seperti itu ya. Atau saya lihat terkadang juga ada warga asing juga ini, Bapak ya. Untuk warga negara asing itu untuk izin tinggal. Oh, izin tinggal. Tetapi ngurusnya tetap datang ke kantor biasanya atau bagaimana? Karena saya lihat beberapa warga asing loh, ada bule-bule datang ngapain sampai izin tinggalnya. Tidak untuk paspornya. Oke. Dan ini yang perlu difahami karena untuk wilayah Pati ini kan melayani untuk tupoksinya Pati Raya ya, Kudus, Jepara juga Pak ya. Blora, Rembang juga. Oke, tetapi kalau memungkinkan seperti tadi disampaikan, kalau kuotanya mencukupi di luar itu juga tetap dilayani. Silakan. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, nanti kami pantau juga, Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, atau Anda juga bisa masuk melalui WhatsApp di 085 277 999 101. Kita berbincang santai saja. Atau line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Jadi mana yang membuat Anda nyaman, silahkan. Anda bisa kirim voice note Anda, karena memang misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, sambil melakukan pekerjaan yang lain, Anda nggak sempat ngetik ya, Anda bisa kirim voice note Anda melalui 085277 999 101. Karena pada dasarnya untuk mengurus paspor ini kan mudah, sepanjang dokumen-dokumen tidak bermasalah, itu Bapak ya. Oke, biasanya yang sering bermasalah itu apa sih Pak? Yang kurang apa gitu? Biasanya kan tanggal beda juga, harus selesai ke pengadilan negeri juga. Saya mengalami soalnya Bapak ya. Nama beda nih, beda beberapa huruf, masalah. Ternyata harus ke pengadilan negeri, harus saya selesaikan dulu nama sesuai dokumen, karena ijazah saya ada perbedaan nama dengan yang ada di di KTP, dan perbedaan yang ada di kartu lain, surat lain maksudnya. Ada telepon. Sebentar Pak, ada telepon yang masuk di 385877. Halo, selamat pagi Pas FM Pati. Ya, selamat pagi Pak. Ini lagi mobil. Lagi mobil, sambil nyambi ya. Oke, siapa di mana Pak? Iya, ini Pak Adi di perjalanan. Pak Adi, silakan Pak. Ada masalah apa nih Pak? Tadi disampaikan bahwa di samping ada 3 bentuk paspor ya, elektronik, kemudian digital, apa tadi yang satunya? Polikarbonat yang paling baru ini. Itu dikatakan oleh narasumber tadi bahwa di samping beberapa kabupaten yang menjadi cakupan imigrasi Pati, itu dari wilayah lain ya boleh atau bisa mengajukan paspor
atau perpanjangan atau apapun lah namanya itu di imigrasi Pati sepanjang kuotanya masih ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, berapa banyak kuota yang diberikan kepada imigrasi Pati, baik yang berkaitan dengan misalkan saja paspor haji ya. Sekarang tidak ada paspor haji ya. Paspor haji itu sekarang menjadi paspor biasa yang berlaku 5 tahun ya, sehingga paspor haji bisa dipakai untuk umroh, bisa kemana-mana. Atau bagaimana itu kuotanya, bagaimana Pak itu? Apa kuota itu seluruh paspor? Sebenarnya sekian terbagi beberapa paspor. Saya kira kalau paspor itu cuma satu ya, apa beberapa bagian, beberapa bentuk ya. Ini saya kurang terlalu jelas. Terima kasih Pak. Mohon informasinya. Baik, apakah nanti daripada Kecelek masyarakat juga bisa melihat mungkin dari beberapa layanan di situs atau website ini kira-kira saya datang ke Pati, Kecelek enggak kira-kira? Masih ada kuota enggak kira-kira? Bisa dilihat oleh masyarakat umum tanpa datang ke imigrasi atau bagaimana Pak? Silakan Pak, mohon mencerahnya. Izin menjawab Pak ya. Tadi Pak siapa tadi? Pak Adi tadi. Pak Adi ya, Pak Adi izin menjawab. Untuk di Pati kuotanya ini sehari 200 Pak ya untuk paspor biasa, karena kan di Pati tadi dijelaskan ada 3 tipe paspor, tapi kebetulan di kantor imigrasi Pati ini cuma ada 1 tipe paspor Pak, paspor biasa 48 halaman. Itu kuotanya 1 hari 200 pemohon ya Pak ya, itu bisa diakses melalui aplikasi M-Paspor, nanti akan saya jelaskan tata cara pendaftarannya. Jadi di aplikasi M-Paspor ini kuota per harinya 200 untuk layanan biasa. Ada juga layanan percepatan, itu kuotanya 25 Pak setiap harinya. Itu akan nanti saya jelaskan tata caranya bagaimana di segmen selanjutnya. Nah, untuk tujuannya Pak, itu pada saat Bapak mendaftar di aplikasi tersebut, Bapak bisa memilih tujuannya untuk wisata, untuk bekerja, untuk umroh, atau untuk haji sekalipun itu ada di situ Pak. Jadi nanti pada saat Bapak mendaftar itu Bapak memilih tujuannya, terus memilih tanggal kedatangannya, Bapak tinggal datang sesuai harinya. Jadi Bapak tidak perlu khawatir tidak dilayani, karena istilahnya Bapak mendaftar itu untuk mengambil kursi atau nomor antrian. Jadi Bapak datang pasti dilayani asalkan sesuai dengan jadwal pendaftaran Bapak. Seperti itu Pak. Oke. Masyarakat bisa ngecek juga ini Bapak ya ternyata ya. Untuk antrian ini saya dapat jatah apa Anda daripada nanti Kecelek tertolak seperti itu. Bisa Pak, jadi kan kuota itu tertera di situ. Apa kuota sekarang ini masih berapa? Itu tertera di situ. Jadi pun misalkan kuota hari itu habis, tidak akan bisa memilih. Kita diarahkan untuk memilih tanggal selanjutnya. Jadi pasti dilayani. Karena istilahnya kursinya itu udah ada gitu istilahnya. Kalau kita mau periksa misalkan ya ke rumah sakit, atau kita bisa by call dulu, telepon dulu. Pesan seperti itu apa memungkinkan atau tidak bisa ini Pak? Misalkan saya hari ini mau ngurus nih masih ada kuota atau tidak, by call seperti itu, karena kadang kan melihat begitu datang kedudukan yang lain. Nah kalau bisa kan bisa by inden atau request seperti itu. Izin menjawab Pak ya. Jadi untuk kalau mau langsung tidak melalui aplikasi M-Paspor, ini khususnya kayak orang sakit, ini kan ada layanan percepatan biasanya ya. Kalau orang sakit mau dirujuk ke luar negeri biasanya kan urgent itu ada namanya kami layanan percepatan. Cuman memang istilahnya biayanya berbeda Pak. Kalau paspor biasa itu kan 350.000. Tapi kalau yang percepatan itu ada biaya tambahan 1 juta, jadi 1.350.000. Itu resmi dari pemerintah. Itu nanti paspor akan jadi di hari itu juga. Pun misalkan ada orang sakit nih Pak ya, memang benar-benar katakanlah nggak bisa apa-apa dan harus dirujuk ke luar negeri, silahkan bisa hubungi imigrasi Pati, nanti kami akan mendatangi Pak. Kami akan siapkan alatnya nanti di rumah sakit tersebut, kita akan foto di tempat itu. Gitu ya Pak ya, nanti paspornya bisa diambil oleh keluarga yang lain ya di kantor, soalnya cetaknya kan tetap di kantor gitu Mas. Karena memang ada kondisi, ada orang yang akan berobat dan orangnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimanapun kondisinya, data atau paspor ini juga diperlukan ya, karena memang orangnya tidak bisa ngapa-ngapain, tim dari imigrasi yang langsung bisa dikatakan jemput bola Pak ya. Betul. Oke, semakin menarik Mitra Pas, saya masih tetap menunggu. Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun SMS ataupun juga WhatsApp. WhatsApp sudah ada yang masuk, nanti akan coba saya periksa satu persatu Mitra Pas. Dan sekali lagi saya ingatkan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Bang Joni sudah masuk nih. Bang Joni yang sudah bergabung di grup pendengar Radio Pas FM Pati, dan juga Bapak Subardi di Juwana. Saya coba untuk bacakan satu persatu ya sebelum kita break ini.
Mohon penjelasannya, saya sudah punya paspor Pak, tetapi karena sesuatu hal dibawa calo ini paspor saya, sehingga tidak ada sehingga tidak ada kabarnya juga. Tetapi saya fotokopi 1 halaman, jadi masih ada kopian datanya nih Pak. Apakah saya bisa ngurus paspor baru atau ada solusi lain tanpa ngurus paspor baru, dan apakah persyaratan-persyaratan yang nanti akan coba saya siapkan nanti dari Pak Subardi di Juwana Pak yang sudah bergabung. Kemudian Bang Joni yang ada di Sonean menanyakan bagaimana peran imigrasi dalam pelayanan publik saat ini. Kemudian yang kedua, apa saja pendorong imigrasi yang punya beberapa program yang tadi disampaikan. Oke, kita akan jeda sejenak, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. SIATAP merupakan inovasi berupa sistem informasi dan aplikasi yang dapat menanggapi permintaan informasi dari masyarakat secara real-time selama 24 jam dengan memanfaatkan media WhatsApp. Melalui SIATAP ini, masyarakat dapat mengakses informasi seputar layanan paspor dan layanan izin tinggal bagi warga negara asing. SIATAP juga dapat digunakan untuk mengetahui status permohonan paspor, di mana masyarakat akan mendapatkan notifikasi secara otomatis melalui WhatsApp bahwa paspor sudah dapat diambil. Cara penggunaan SIATAP sangat mudah, kalian tinggal scan QR Code yang telah disediakan atau dapat mengirimkan WhatsApp ke nomor 081577064444 dengan mengetikkan menu. Kemudian akan mendapatkan balasan dengan tampilan seperti gambar untuk tampilan Android sebelah kiri dan tampilan iOS sebelah kanan. Pemohon dapat memilih menu informasi yang diinginkan untuk pengguna Android dengan mengetik angka dari menu yang dipilih. Sedangkan bagi pengguna iOS dengan langsung klik menu yang dipilih. Kelebihan dari SIATAP bagi Oke, Mitra Pasada masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih bersama saya Arifan Ili dalam talkshow interaktif Imigrasi Pati, melayani semakin pasti, Mitra Pas. Kantornya terletak di Jalan Raya Pati Kudus ya Pak ya. Kayaknya berapa itu Pak? Kilometer 7. Kalau kita kan kilometer 3, jadi masih ke arah barat, jalan menuju ke arah Kudus Bapak ya. Kantornya gede banget Mitra Pas, jadi memang sangat familiar, memang didesain Anda tidak akan salah alamat seperti itu ya. Dan nomor telepon apa nggak Pak? Nggak hafal ya, oke. Kalau salah repot ya, oke. Baik, Mitra Pas Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Pak Subardi tadi yang sudah bergabung bersama kita menanyakan melalui WhatsApp, nanti akan kita bacakan lagi. Dan Mitra Pas Arifan ini bersama Bapak Alfi Zaki Kurnia Rahman selaku analis keimigrasian ahli pratama, dan juga bersama Bapak Randy Widya Miranta selalu pengelola data keimigrasian. Baik Pak, ini yang sudah bergabung tadi Pak Subardi di Juwana menanyakan tentang yang bikin paspor karena suatu hal, kadang kan seperti itu Pak, kasusnya dibawa calo, kemudian calonnya ngilang. Nah, kebetulan masih beruntung nih Pak, pernah fotokopi, jadi masih ada fotokopiannya 1 halaman katanya. Nah, ini bagusnya ngurus paspor baru lagi, atau itu fotokopinya nanti bisa menyelamatkan paspornya yang hilang itu dibawa calo, atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Mohon. Untuk Pak Subardi Pak ya, izin menjawab pertanyaan Bapak. Ini kan kasusnya paspor Bapak hilang ya, dibawa calo. Sebenarnya paspor dipegang orang lain itu nggak bisa Pak, itu perbuatan melawan hukum. Jadi paspor itu harus dipegang oleh pemegangnya. Apalagi ada orang yang menguasai paspor milik Bapak, itu merupakan tindak pidana ya, yang pertama. Cuma ini kasusnya kan karena calonnya ini nggak bisa dihubungi Pak ya, udah nggak tahu di mana. Jadi untuk biar gampangnya Bapak bisa mengurus surat kehilangan Pak ya dari kantor polisi. Kebetulan Bapak sudah punya fotokopinya. Ya, biasanya pihak polisi nanti menanyakan nomor paspornya berapa. Nah, itu bisa jadi bukti Pak. Bukti ya, nomor paspor Bapak, dokumen punya Bapak. Nah, untuk penggantian paspor hilang ini tidak perlu daftar lewat aplikasi M-Paspor Pak. Jadi Bapak bisa disiapkan dulu untuk persyaratannya, KTP, KK akte. Kalau nggak ada akte lahir bisa diganti ijazah atau buku nikah. Ditambah lagi dengan surat kehilangan Pak yang Bapak peroleh dari kantor polisi Pak ya.
Nah, nanti kalau sudah, Bapak silahkan datang ke kantor imigrasi Pati untuk dijadwalkan BAP. BAP itu berita acara pemeriksaan, jadi nanti Pak Subadi diminta keterangannya terkait dengan kehilangan paspor Bapak. Bapak bisa menjelaskan kronologinya dari awal bagaimana Bapak membuat paspor sehingga bisa hilang itu bagaimana dijelaskan. Kemudian nanti menunggu Pak keputusan kepala kantor. Kalau memang kepala kantor kami menyetujui untuk mengeluarkan paspor untuk Pak Subadi, nanti Bapak diarahkan untuk foto, proses foto. Setelah itu Bapak membayar. Nah, setelah itu ditunggu 3 hari kerja untuk paspornya jadi. Seperti itu Pak. 3 hari kerja cepat Pak ternyata. Iya, 3 hari kerja untuk jadi paspornya Pak. Baik Pak Subadi, kalau misalkan ada yang belum jelas bisa tanya kembali ke kami ya di 085277999101. Yang jelas langkah pertama Bapak lapor ke pihak kepolisian. Karena memang penguasaan paspor ini kita cukup prihatin karena beberapa warga Indonesia yang berada di luar negeri terkadang kan malah dibawa majikan. Ini sebetulnya juga kurang tepat ya. Tetapi nggak bisa ngapa-ngapain Pak, ini kasihan juga ya. Oke. Dan mungkin ada kasus serupa karena pendengar kita banyak Pak, ini yang dari Korea, Taiwan, Hong Kong. Nah, silakan bisa bergabung untuk masalah paspor, aman-aman saja. Harapannya aman ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan Anda punya permasalahan, silakan bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Mbak Ati Caca dan rekan-rekan aman ya, segala sesuatunya, dokumen-dokumen aman ya. Kalau misalkan ada yang belum aman, silakan bisa berdiskusi, ngobrol bersama kami. Yang kedua tadi Pak, dari Bang Joni, dia punya pertanyaan 2. Bagaimana peran imigrasi dalam pelayanan publik saat ini? Kita baca satu-satu dulu Pak ya. Mohon bertanya Pak, silakan. Peran imigrasi dalam melakukan pelayanan publik, kami terus melakukan inovasi Pak ya. Melakukan inovasi, kami memberikan layanan, ada isi paspor, ada jasa. Kita bekerja sama dengan kantor pos untuk dalam hal pengiriman paspor bagi yang rumahnya jauh. Jadi seperti itu Pak. Kami akan terus memberikan pelayanan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Oke. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, apa saja pendorong imigrasi yang punya beberapa program inovatif dan sebagainya tadi Pak? Oke Pak Joni. Jadi pendorong imigrasi dalam membuat inovasi, yang pertama tentunya adanya keluhan Pak ya, keluhan aduan masyarakat. Yang pertama contohnya Easy Paspor. Easy Paspor ini program nasional sebenarnya Pak, bukan punya imigrasi Pati. Jadi seluruh kantor imigrasi di Indonesia ini juga memiliki program ini. Pencetusnya itu ya corona itu Pak ya. Jadi pada saat corona itu kan namanya orang itu kan takut Pak ya, namanya kumpul ya, berkumpul, berkerumun itu kan takut. Nah terus tapi untuk bepergian ke luar negeri kan ada, maksudnya kita juga pengen tetap katakanlah untuk berobat, untuk keperluan mendesak keperluan mendesak gitu kan tetap ada. Nah kami memberikan layanan Easy Paspor ini, easy mudah nantinya Pak ya. Jadi nanti misalkan ada sekelompok orang Pak ya, perkumpulan, komunitas atau satu kantor lah misalkan ingin membuat paspor dan dia takut untuk datang ke kantor karena berkumpul dengan banyak orang, dia bisa mengundang kami Pak. Jadi kami bersurat nanti membuat surat permohonan, nanti kami akan mendatangi. Seperti itu. Satu itu. Yang kedua kami ada kerjasama dengan kantor pos Pati. Ini juga awal mulanya adanya keluhan dari masyarakat. Pak, rumah saya Jepara, tapi jadinya paspor kan nggak langsung Pak, 3 hari kerja. Masa saya harus balik lagi? Nah akhirnya kami menjawab itu ya dengan kami melakukan MOU dengan kantor pos Pati Pak. Sehingga apabila pemohon paspor ini dari luar Pati, ini kan pasti kasihan ya kalau bolak-balik lagi hanya untuk mengambil paspor. Pemohon bisa langsung datang ke kantor pos Pati untuk menyerahkan bukti permohonannya. Nanti pemohon itu akan menyampaikan alamatnya sekaligus bayar ongkos kirim di sana. Jadi tinggal ditunggu aja paspor sampai ke rumah. Oke, kemudian ada lagi nih notifikasi WA Pak. Jadi nanti kan setiap pemohon sudah mencantumkan ya Pak ya nomor WhatsApp-nya di permohonan itu di aplikasi paspor. Nanti ini awal mulanya ini dari keluhan masyarakat ya Pak, ini paspor saya ini sekarang sampai tahap mana? Meskipun kami memastikan jadinya 3 hari kalau memang syaratnya lengkap, tapi tetap kan ada yang penasaran ya, kepo nih, paspor aku masa sampai tahap mana sih kok sekarang kok nggak selesai misalkan. Itu kami ada notifikasi WA. Jadi kalau paspor sudah selesai, dapat notifikasi bahwasanya paspor selesai. Jadi nanti bagi pemohon yang ingin mengambil paspornya langsung ke kantor, apabila sudah mendapatkan notifikasi WA tersebut, jangan khawatir, langsung datang ke kantor, pasti paspornya sudah selesai. Gitu. Oke. Pak Joni ya. Iya, mohon dikoreksi juga Pak, kalau misalkan ada yang salah.
Untuk imigrasi Jepara tidak ada Pak ya? Iya, tidak ada. Adanya tuh di Pati Mitra Pas. Di Kudus meskipun kota besar itu juga tidak ada. Adanya di Pati. Rembang juga demikian. Blora juga demikian. Sehingga memang bagi rekan-rekan yang ada di Jepara mau bikin paspor, salah satunya harus datang ke Pati seperti itu Mitra Pas. Sehingga tadi disampaikan bahwa imigrasi Pati ini untuk pelayanannya itu kan Pati Raya, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora. Kudus juga ya. Mana yang belum saya sampaikan? Kalau Demak ke Semarang rata-rata Pak ya? Demak Ikut kita tuh Semarang? untuk prakteknya sampai sekarang yang Demak bagian ngangkat-ngangkat ke daerah Masuk kita ya? ke kita. Kalau ada kuota tentunya, Iya. karena itu sudah di luar jangkauan semestinya. Oke, itu Mitra Pas ya, karena sekali lagi untuk di kota-kota meskipun Kudus pun nggak ada imigrasi. Kita akan baca-baca WhatsApp yang sudah bergabung di 08527799999101. Oke, ada pertanyaan dari Pak Harto ini Pak, di Tayo. Pak, kalau paspor hilang dan tidak ada fotokopian, cara ngurus gimana? Nah, ini sebelum kejadian. Kalau Anda punya dokumen penting supaya nanti bisa gampang untuk ngurusnya, kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, entah itu hilang, kebawa banjir dan sebagainya, itu harapannya difotokopi Pak ya. Iya. Sehingga kita nanti ditanya nomornya berapa. Ah, ini loh Pak fotokopiannya. Ini kasnya nggak ada fotokopian nih Pak. Nah, kalau hilang seperti ini gimana? Bikin baru lagi atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Monggo Pak. Izin menjawab Pak ya, Pak Harto dari Tayo ini ya. Untuk paspor hilang yang tidak memiliki fotokopi paspornya. Tentu kalau ditanya nomornya berapa, Ya, lupa iya. ini. Karena nomornya banyak Pak ya, kayak Nika ya Pak ya. Enggak Pak, enggak banyak sih. Cuman ya tetap nggak hafal kalau memang nggak dihafalkan. Oke, Pak Harto ya. Jadi kalau Bapak sebelumnya terakhir kali membuat paspor itu di kantor imigrasi Pati, Bapak silakan datang aja ke kantor kami Pak. Nanti akan kami cek ya datanya untuk nomor paspornya. Tapi apabila Bapak membuat paspornya terakhir bukan di kantor kami, apalagi terakhir itu di luar negeri membuatnya, kami tidak bisa mengecek Pak. Nah, kalau di kami Pak, yang penting ada surat kehilangan. Nanti Bapak sampaikan aja ke pihak kantor polisi Pak ya, bahwasanya memang dokumennya hilang, tidak punya nomornya. Dan saya terakhir membuatnya katakanlah misal di luar negeri nih Pak, terakhir paspornya di kedutaan besar misalkan ya, di Malaysia misalkan. Itu kan kami nggak bisa ngecek juga, dan nggak mungkin Bapak juga ke sana untuk ngecek ya kan, karena nggak punya paspor juga. Nah, sampaikan aja nomornya lupa Pak. Yang penting di kami ada surat kehilangan. Dari Pasti kantor akan, polisi ya? iya, dari kantor polisi. Itu akan tetap kami proses gitu Pak Harto. Semoga menjawab. Oke. Berarti paspor juga bisa dibuat di luar negeri karena bisa. posisi sudah di luar negeri. Iya, posisi di luar Ini bagi yang overstay atau bagaimana? Saudara-saudara kita yang di luar negeri ini Pak, biasanya. Itu biasanya terjadi ketika dia tinggal lama di sana Mas. Misal teman-teman kita yang kerja di sana kan. Perpanjangan atau bagaimana? Pak? Perpanjangan. Oh. Jadi teman-teman kita yang di sana kerja di Hongkong Malaysia, misalkan. Hongkong, katakan dia kan 5 tahun perpanjang kontrak kan otomatis dia perpanjangan paspor di negara tersebut. Nggak usah balik ke Indonesia Nggak berarti ya? usah. Oh, makin enak Pak ya Perwakilan sekarang. negara kita di sana ada. Itu sejak kapan Pak bisa diperpanjang di luar negeri Pak? Sejak lama atau Dari dulu. Dari dulu ya. Jadi aman ya. Kalau resmi aman lah pokoknya ya. Oke. Untuk Anda Mitra Pas yang bergabung, masih saya nantikan juga. Anda bisa masuk di 085277999101. Dan teleponnya juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali dari siapa nih? Mbak Oke, dari Facebook. Mbak Ati. Oh, Mbak Tica sudah masuk. Harapannya sih Mbak Tica yang posisi beliau di Hongkong nih Pak. Mbak Tica sebentar. Di mana nih? Dari grup pendengar Radio Pas FM Pati atau dari mana nih? Oke, coba nanti saya akses dulu ya. Satu persatu. Oke, dari grup pendengar Radio Pas FM Pati yang sudah bergabung. Oke, udah ketemu nih. Aman Mas Ari, betul, paspor itu harus dibawa sendiri. Jangan sampai ada orang tahu 1 digit nomor paspor kita pun. Jangan dikasih tahu katanya. Ini pengalaman beliau di Hongkong soalnya Pak. Karena banyak kejadian yang menimpa rekan-rekan di Hongkong, khususnya untuk ambil bank dan lain-lain. Nah, mohon ditekankan kembali Pak, silakan pesan kepada masyarakat kita karena kita didengarkan di seluruh dunia, live streaming soalnya kita Pak. Kita menghimbau kepada seluruh pendengar untuk kerahasiaan paspor atau apapun itu, foto, nama, nomor paspor, segala macam untuk tidak disebarluaskan. Biasanya kan teman-teman ya ada yang bikin paspor, foto posting itu malah berbahaya. Oke, di foto, di posting, kelihatan jelas nomor-nomornya, dokumen-dokumennya ya. Betul, itu yang kita
sebenarnya prihatin dengan melihat dinamika seperti itu. Karena bangga Pak, ini loh saya punya paspor, keren kan, dulu pada nggak punya paspor, gua punya paspor nih, gitu biasanya Pak repotnya. Iya itu. Oke, karena bagaimanapun juga paspor bisa disalahgunakan juga Pak Betul ya, sekali. kayak KTP misalnya. Sama KTP ini. Oke, dan sambil nunggu, kalau Anda mungkin kesulitan ya Mitra Pas, bisa kirim di voice note juga di 085277999101. Pak Subadi di Juwana juga syarat kehilangan dari desa baru ke kepolisian. Itu kaitannya mungkin biasanya dari kepolisian ditanyakan dulu ya untuk ngurus-ngurus seperti ini, atau dari mana untuk surat permulaannya. Kalau biasanya kita ngurus sebuah surat ke ke balai desa atau ke kelurahan itu kan membutuhkan surat pengantar dari RT dan sebagainya. Kalau itu dibutuhkan Pak ya misalkan. Cuman saya rada lupa kalau ngurus surat kehilangan apakah harus membawa surat pengantar dari desa dulu atau bagaimana? Untuk surat kehilangan itu bisa dikeluarkan oleh Polsek atau Polres. Itu tidak perlu membawa surat keterangan dari desa. Oke, langsung datang ke Polres Pak. Langsung aja. Oke, kita terima telepon yang sudah bergabung kembali. Selamat pagi Pas FM Pati, halo. Pak Adi di Pati. Oke, silakan Pak. Overstay Pak ya. Telatnya berapa tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Pangapunten. 2 tahunan, lama banget Pak, 2 tahunan. Pengen pulang Pak ceritanya. Oke, caranya bagaimana seperti itu? Karena sudah itu saja Pak yang Anda tanyakan. Oke, selamat pagi Pak Hadi. Nanti jawabannya kita jeda sejenak Pak ya. Pak Hadi, semoga nanti akan ada hal positif karena Anda mendengarkan radio Pas FM Pati, karena di sini talkshow ini kan pertama kita keluarkan masalah ya. Kemudian yang kedua kita menyelesaikan masalah. Jadi silakan kalau Anda punya permasalahan seputar keimigrasian, telepon kami saat ini di 0295 385 877. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih ada saya Arif Vanili dalam talkshow interaktif Imigrasi Pati melayani semakin pasti. Dan hadir bersama saya di studio 1 Radio Pas FM Pati ada Bapak Alfi Zaki Kurnia Rahman selaku analis keimigrasian ahli pertama, kemudian Bapak Randy Widya Miranta selalu pengelola data keimigrasian. Tadi yang bertanya ramai banget, bahkan ada yang sudah masuk melalui fanspage. Nanti akan saya bacakan satu persatu yang sudah bergabung di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah Mitra Pas, tadi Anda kan sudah mendengarkan satu iklan masyarakat tentang M-Paspor. Begitu mudahnya, hanya dengan menggunakan ini loh Mitra Pas, smartphone. Anda bisa, ini download berarti Bapak ya? Iya. Oke, langsung saja deh tentang M-Paspor ini. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dan juga mempunyai fasilitas dengan menggunakan smartphone dengan layanan M-Paspor tadi. Mohon pencerahannya Pak, silakan. Oke Mas, aplikasi M-Paspor itu aplikasi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempermudah masyarakat dalam pendaftaran paspor. Di situ ada 7 langkah. Pertama untuk di download aja. Google Play Store ya. Bisa di Apple Store bisa. Terus setelah itu daftar, masukkan email segala macam seperti kita main Facebook gitu kan. Oh gampang ternyata Pak ya. Oke. Terus isi biodata itu sesuai dari permohonan dia ya, entah penggantian, terus paspor baru, tujuannya kemana, segala macam kita input. Terus kita upload dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang diperlukan di situ kan ada KTP, KK, ijazah atau akte lahir atau buku nikah atau paspor yang lama. Itu. Setelah itu pilih kantor terdekat. Ya kalau di masyarakat Pati Raya bisa langsung ke kantor imigrasi Pati, kita kantor yang terdekat tentunya di sini. Jalan Pati Kudus tadi Pak ya, KM7. Setelah itu, setelah pilih kantor terdekat, kemudian pilih jam kedatangan dan hari. Itu bisa, kita ada tiga ini, pagi,
ada 2 sesi sama siang setelah jam 1. Prosesnya berapa jam sih Pak biasanya? Proses foto Kalau misalkan ngurus di imigrasi itu nggak mungkin nggak nyampe 2 jam. Oh cepat ternyata ya mitra pasien, nanti tinggal dipilih saja di sana. Setelah pilih tanggalnya, keluarlah nanti billing pembayaran untuk pembayaran paspor PNBP-nya bisa dibayarkan lewat pos Indomaret, bisa lewat aplikasi Dana dan M-Banking. Jadi tidak ada lagi tuh transaksi di kantor lagi sekarang. Setelah itu, setelah datang pada jadwalnya, masyarakat nanti bisa pengambilan foto sidik jari bersama membawa dokumen asli yang kita upload tadi. Ini yang hard file-nya ya dibawa ke kantor imigrasi ya, karena memang semudah kita mau belanja ke toko-toko yang hijau-hijau seperti itu, ternyata sesimpel itu ya. Ada billing udah keluar, tinggal pakai Dana ataupun M-Banking. Silakan mana yang Anda punya, kira-kira fasilitas apa yang Anda punya. Sesimpel itu. Dan tentang M-Paspor ini mungkin juga bisa dijelaskan tentang hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya, karena memang untuk mengurus paspor ini selain kita dimudahkan Bapak ya, karena tadi bisa dikatakan bayar juga bisa di Indomaret ya. Iya, Indomaret bisa. Segampang itu ya. Semisal nanti masyarakat pada hari H untuk datang dan pas hari H-nya ada masalah atau ada kegiatan mendadak, bisa reschedule maksimal 2 jam. H-1 sudah dari jadwalnya. Karena yang namanya kegiatan masyarakat terkadang betul dapat undangan nggak bisa datang. Itu ada bisa schedule ya. Kalau tiket pesawat nggak bisa. Nah ini bisa mitra pas ya. Tiket pesawat terkadang ada yang bisa tetapi banyak tidak bisanya. Oh iya, ada. Kita mewanti-wanti kepada pendengar itu usia pembayaran dari billing aplikasi M-Paspor maksimal 2 jam. Oh cepat Pak ya ternyata. Ya, harus cepat dibayarkan. Kurang dari 2 jam. Setelah 2 jam pasti permohonan pembayaran tertolak. Sudah didesain seperti itu ya. Kalau misalkan kita belanja kan 2 kali 24 jam kalau tidak salah. Ini hanya 2 jam mitra pas ya. Sehingga mungkin poin pertama yang harus kita siapkan, ini pembayaran saya kemana. Nah, sehingga nanti tidak kocar-kacir ya. Kalau misalkan tidak mempunyai aplikasi Dana atau M-Banking, dekatnya kemana nih kira-kira? Atau karena lewat ATM tentunya bisa Pak ya? Bisa. Kalau misalkan ATM nggak ada, dekat Indomaret, langsung aja datang ke Indomaret. Karena memang untuk tellernya kan sudah sudah tahu ya. Saya misalkan mau bayar untuk kegiatan, untuk programnya imigrasi, sudah tahu tentunya ya. Jadi nanti akan ditanyakan hal-hal yang berkaitan tentang dokumen-dokumen, termasuk daftarnya nomor berapa dan sebagainya untuk dari tellernya. Baik, yang sudah bergabung juga tadi ada yang sempat telepon kalau tidak salah ya Pak Adi di Malaysia tadi, katanya sampai 2 tahun Pak, ini nggak bisa balik, ini bagaimana ini? Karena memang juga banyak masyarakat-masyarakatnya yang tertahan ya di luar negeri, ini kesulitan karena mengurus juga terkadang juga terkendala biaya dan sebagainya. Caranya tentang hal ini Pak Monggo. Izin menjawab ya, Pak Hadi dari Pati Pak ya. Ini saudaranya yang di Malaysia overstay selama 2 tahun. Jadi ini Pak ya, saya tekankan. Jadi untuk tinggal di negara orang ya, itu kita harus menaati aturan di negara tersebut. Sama halnya kayak ada orang asing yang dia overstay di Indonesia misalkan. Itu kalau ketangkep sama petugas imigrasi pasti akan dideportasi. Imigrasi sana maksudnya Pak? Enggak, imigrasi sini. Ini saya ambil contoh aja. Ada orang asing masuk ke negara Indonesia. Dia melakukan overstay, di bawah 60 hari akan kita mintakan biaya denda. Dendanya 1 hari 1 juta kalau di Indonesia, aturan Indonesia. Kalau dia udah lebih dari 60 hari, kami akan deportasi dan cekal. Jadi orang itu nggak bisa masuk lagi ke Indonesia. Nah, saya kurang tahu juga kalau di Malaysia apakah aturannya sama atau tidak. Tapi yang jelas, sebelum ketangkep petugas imigrasi, saudaranya saran saya harus melapor langsung ke kedutaan besar atau konsulat jenderal terdekat. Melaporkan dan minta ingin pulang. Nanti akan dibuatkan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Itu cuma sekali jalan. Jadi nanti saudaranya itu akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi kalau mau berangkat lagi harus ngurus paspor lagi di
kantor imigrasi terdekat. Karena itu SPLP hanya berlaku untuk sekali jalan. Gitu Pak Hadi. Pak Hadi jelas ya, segera saudaranya dikasih tahu untuk segera datang ke KBRI ya. Atau konsulat Konsulat jenderal, jenderal. atau kedutaan besar juga boleh, yang terdekat aja. Soalnya takutnya kalau sudah ketangkap kan nanti repot, bisa dipenjara atau apa kan, saya juga tidak tahu. Mumpung ini belum, segera melapor ke kedutaan atau konsulat jenderal terdekat. Untuk ngurus PLP tadi. SPLP, SPLP surat perjalanan laksana paspor. Atau bilang aja mau pulang gitu, nanti pasti diuruskan sama pihak pihak kedutaan atau konsulat jenderal yang ada di sana. Oke, kita juga mendapatkan komentar di fanpage Radio Pas FM Pati dari Bapak Manhaj Sidat. Berapakah besaran dendanya jika paspor kita hilang, Pak? Atau bayarnya berapa nih, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Silakan. Jadi untuk paspor hilang ya Pak Manhaj itu ada dendanya 1 juta rupiah Pak. Sebenarnya yang kena denda bukan cuma hilang aja. Jadi rusak pun juga ada dendanya 500.000. Dan prosesnya jangan lupa nggak usah daftar paspor Pak. Paspor hilang, rusak, perubahan data langsung saja datang ke kantor untuk dijadwalkan proses berita acara pemeriksaan. Nah untuk pembayaran nanti di akhir Pak, setelah foto ada nanti billing pembayarannya, nanti di situ ada keterangannya juga beban atau biaya denda hilang ya 1 juta, harga paspornya yang paspor biasa di Pati 48 halaman 350.000. Jadi total yang dibayarkan untuk paspor hilang 1.350.000 Pak Manhaj. Oke. Tadi sempat disampaikan tentang kerusakan. Rusak ini bentuknya lecet, kegunting atau yang model kayak gimana nih Pak yang benar-benar rusak yang kena denda ini? Oke, jadi rusak itu datanya tidak dibaca Mas. Biasanya tuh kadang nyimpennya di lemari, kemakan rayap, kayak gitu, terus kerowak gitu ya, itu termasuk rusak. Pernah ada kejadian seperti itu? Ada banyak, sering. Mungkin paspor itu lupa naruh dipakai mainan anak-anak, digambari gambar-gambar yang aneh. Sering terjadi seperti itu. Oke. Ya memang yang namanya kejadian kita tidak terprediksi Bapak ya. Oke, karena ini hal penting sama layaknya seperti SIM dan KTP ini mohon juga disimpan di tempat yang terbaik ya, sehingga nanti harapannya tidak rusak ya harapannya. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang sudah bergabung masih ada sisa-sisa waktu Pak. Kita akan bacakan ini yang memungkinkan untuk kita baca yang sudah bergabung di 085277 999 101. Oke. Yang sudah bergabung, Bapak sekarang ini kan baru model yang namanya kartu identitas digital Pak. Apa-apa serba digital sekarang yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kan di dalamnya ada KTP, kemudian ada KK Pak. Apakah dalam mengurus paspor itu juga bisa menggunakan kartu identitas digital itu Bapak? Atau bagaimana ini? Apakah masih membutuhkan yang hard copy atau ngurus yang dengan menggunakan data-data digital tersebut? Mohon pencerahannya Pak. Silakan dari Pak. Siapa nih? Kumbo Karno yang sudah bergabung. Silakan Pak. Oke, Bapak Kumbo Karno izin menjawab Pak ya. Jadi akhir-akhir ini ya banyak kan masyarakat membuat paspor itu KTP-nya belum ada karena kendala di belangkonya habis Pak. Nah, terus masyarakat itu melampirkan biodata kependudukan Pak. Nah ini saya tekankan di sini, jadi biodata kependudukan tidak bisa untuk mengurus paspor ya Pak ya. Karena syarat untuk membuat paspor itu EKTP, jadi wajib EKTP, bukan biodata kependudukan. Sama halnya kayak paspor, saya ganti biodata paspor kan Bapak juga nggak mau pasti kan, nah seperti itu. Jadi untuk KTP digital, kami memang istilahnya memaklumi Pak ya, karena belangkonya habis, nggak masalah pakai KTP digital. Nah untuk KTP digital itu kan aplikasinya milik Kemendagri Pak, kan kami tidak mungkin tidak percaya aplikasi itu Pak ya. Kalau sudah pakai aplikasi itu boleh aja, cuman aplikasi itu kan nggak bisa di screenshot Pak. Nanti saran saya bisa difoto pakai HP yang lainnya, terus kemudian di crop aja, nanti bisa dicetakkan. Jadi untuk lampiran, soalnya untuk aplikasi M-Paspor ini kadang masyarakat kan nguploadnya itu nggak sesuai ini Pak ya, kadang miring, kameranya nggak fokus gitu. Jadi kadang kalau kami cek di dokumennya itu pas di zoom nggak kebaca tulisannya. Makanya kenapa kami butuh fotokopi ini, sebenarnya niatnya sih nggak mempersulit Pak, niatnya ini untuk menjaga nih antisipasi gitu loh. Kalau yang diupload ini tidak sesuai kriteria atau tidak terbaca, makanya kami antisipasi dengan minta fotokopi itu. Jangan khawatir, nggak, misalkan Bapak Ibu datang ke kantor lupa fotokopi, di kantor kami menyediakan fotokopi gratis. Jadi tidak perlu khawatir misalkan lupa fotokopi seperti itu. Oke, ternyata hard copy masih cukup penting Bapak ya di sini ya. Benar. Oke, jelas Pak Kumbo Karno sudah bergabung, matur suwun. Kemudian Pak Alkin di Wadari Jaksa. Bapak mau tanya, kalau paspor sudah kadaluarsa kayak paspor TKW itu loh Pak,
Itu cara ngurusnya bagaimana nggih? Bikin baru atau yang lama ini yang sudah kadaluarsa diperpanjang kembali atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Monggo. Pak Alkin ya Pak ya. Pak Alkin. Jadi untuk Pak Alkin paspor kadaluarsa ya. Jadi paspor itu berbeda dengan SIM Pak ya. Kalau SIM itu kan sebelum habis kita harus perpanjang istilahnya. Nah di paspor ini istilahnya bukan perpanjang sebenarnya, melainkan penggantian. Kenapa penggantian? Karena nomor paspornya itu berbeda. Jadi nanti pada saat daftar aplikasi M-Paspor, ketika ada pertanyaan pernah memiliki paspor, dijawab pernah. Jadi kadang ada yang salah kaprah nih Pak, mikirnya dia pernah punya paspor, aku mau buat baru, nggak kliknya baru. Padahal pembuatan paspor baru itu dimaksudkan untuk masyarakat yang memang belum pernah punya paspor. Jadi belum kalau pernah sama sekali ngurus betul, ya. Okay. kalau dia pernah, dijawab aja pernah punya paspor, gitu. Nanti dimasukkan nomor paspornya. Soalnya banyak yang mikirnya pasporku udah mati, aku mau bikin baru, jadi milihnya baru. Padahal sebenarnya itu salah. Harusnya milih pernah punya paspor, nanti penggantian paspor. Gitu. Soalnya kalau udah salah gitu harus ngulang dari awal Pak, nggak bisa. Centang-centangnya itu ya Iya, yang paling bener. harus jujur, kalau pernah membuat paspor ya centang aja pernah bikin paspor dan seterusnya. Tuh. Karena sistem kami itu kan menyimpan nih Pak data biometrik ya, wajah sama sidik jari pemohon. Jadi kalau dia milih baru, pada saat setelah foto itu nanti akan muncul biometrik sistem namanya Pak. Jadi nanti ada data pembandingnya. Loh, sistem kan bacanya gini, loh Bapak ini kok bikin baru, padahal kan dia pernah punya paspor. Sistem Datanya sudah akan, ada. iya benar, pasti sistem akan menolak secara otomatis. Jadi nanti masyarakat merasa rugi, Pak. Jadi kan kasihan gitu. Makanya saya tekankan di awal, kalau mau membuat paspor pastikan memilihnya yang benar. Pernah punya paspor atau belum pernah, itu benar-benar dicermati gitu. Oke. Yang sudah bergabung ini Pak Wawan Hasan. PNBP paspor hilang sebesar 1 juta ditambah paspor baru Rp350.000. Ini pengalaman atau menjelaskan atau bagaimana Pak? Oh ya, itu benar Pak. Saya Betul, menjawab ya? benar gitu. Betul ya, mungkin punya pengalaman karena sana. Iya. Ada voice note sepertinya yang sudah bergabung, tetapi waktunya sudah tidak cukup lagi. Ini mungkin ada beberapa poin penting Bapak yang ingin panjenengan tekankan, karena memang 1 jam nggak cukup Pak. Masyarakat kita memang sangat banyak banget ya ternyata. Oke, silakan Pak. Mungkin ada hal yang penting banget yang harus Anda sampaikan hari ini kepada masyarakat kita. Apapun itu silakan. Jadi ini Pak ya. Jadi ini kan pertanyaannya banyak tapi belum terjawab karena memang waktunya habis. Bisa tanyakan langsung lewat IG Kantor Imigrasi Pati Pak ya. Instagram Kantor Imigrasi Pati, via DM boleh. Gitu, atau lewat email kanimpati@kemenkumham.co.id juga boleh. Tapi lewat humas juga boleh, ada nomornya, bisa disimpan untuk teman-teman yang mau. Nomor WA Nah, bisa disimpan 081577 06444. 081577 081577 06444. 4-nya 3 kali. 44. Sekali lagi ya, 081577 06444 Mitra Pas. Karena memang talkshow 1 jam kayaknya kurang. Ya semoga saja nanti ada talkshow berikutnya yang kita lebih kulaan permasalahan panjenengan, kita lebih bisa menyelesaikan solusi-solusi akan kita berikan kepada Anda Mitra Pas ya. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan nantikan kembali talkshow kami berikutnya. Matur suwun dari teman-teman imigrasi, dari Bapak Alfi Zaki Kurnia Rahman selaku analis keimigrasian ahli pertama atau pertama Pak? Pertama, ahli pertama. Saya tadi bacanya beberapa kali pertama Pak. Oke, kemudian Bapak Randy Widya Miranta selaku pengelola data keimigrasian. Nah, terus Pak, waktunya sudah berbincang bersama saya. Next time pokoknya kita akan berbicara lebih santai lagi dan tentunya banyak solusi-solusi yang akan kita berikan. Terima kasih Mitra Pas, saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.